selamat siang. Selamat datang di kelas formulasi KIMAT. Di siang hari ini kita bakal bahas gimana sih caranya membuat sampo mobil ya. Hari ini kita ada dua formulasi. Yang pertama sampo yang biasa aja, dan yang kedua itu yang dia tuh ada finishing wet look-nya ya Kak ya. Siang hari ini kita bakal ada 3 sesi. Sesi pertama pembukaan, sesi kedua demonstrasi oleh Kak Chandra, dan yang ketiga ada Q&A ya, tanya jawab. Mungkin buat teman-teman yang udah ada pertanyaan nih, boleh banget bisa di drop di kolom komentar atau tanya langsung di nomor WhatsApp di atas sini ya. Oke, mungkin kita langsung mulai aja di sesi kedua demonstrasi oleh Kak Chandra. Waktu dan tempat saya persilakan. Oke, terima kasih Kak Rida. Nah. Cek. Udah kedengeran nih? Udah Kak, ayo. Udah, oke. Jangan lupa pakai sarung tangannya dulu Kak. Oh iya. Oke. Ini wajib sih. Oke, terima kasih atas waktunya Kak Rida. Oke, untuk di live kali ini kita akan membahas bagaimana sih cara membuat sampo kendaraan. Dan tentunya aman untuk kendaraan kita, tidak mengelupas cat seperti itu. Nah, di video yang kemarin kita telah membahas tutorial tentang bagaimana cara membuat softener ya, gitu Kak Rida. Mungkin buat teman-teman yang sudah membuat bisa di-share di grup, biar nanti kalau ada gagalnya kita bisa sama-sama berdiskusi gitu seperti itu. Oke. Mungkin langsung saja Kak. Nah, untuk pembuatannya mungkin Kak Rida bisa membantu untuk boleh. Ini bantu. Ini oke, saya sebutkan bahan-bahannya dulu ya. Yang pertama ada teks sabun. Oh ya, untuk yang tutorial yang pertama ini kita akan membuat formulasi sampo kendaraan yang biasa, tapi tetap memiliki keamanan dalam proses pencuciannya nanti. Ini teks sabun sekitar 10%. Ini aku gunakan 100 gram dalam 1 liter. Oke, yang kedua ini Kak. Bantu. Ya, ini ada anti-soft. Nah, ini anti-softnya kita buat 100 gram dalam 1 liter. Untuk bahan yang ketiga, ini Kak. Nah, ini ada sodium sulfat sebanyak 6%, sekitar 60 gram. Kemudian ada parfum pewarna, dan yang terakhir ada ini pengawetnya seperti itu. Nah, cukup sederhana sih bahan-bahannya, cuma 1, 2, 3, 4, sekitar 5 bahan lah untuk sampo cuci motor yang biasa seperti itu. Oke, langsung saja ke teknik pembuatannya. Oke, yang pertama kita ambil teks sabunnya dulu, teks sabunnya Mbak. Oke, sabunnya. Nah, ini anti-softnya langsung kita masukkan. Nah, semua nih? Ya. Oke. Diaduk? Iya, diaduk. Oke. Diusahakan sampai tidak ada sisa di dalam gelasnya. Oke. Nah, ini ada aquades. Ini aquades. Nah, sambil menunggu Kak Rida ngaduk itu sampai homogen, kita larutkan dulu sodium sulfatnya. Larutkan dulu. Nah, untuk melakukan ini sekitar 300 ml air kita masukkan. Oke, kita aduk juga. Ini udah nih. Nah, udah tuh. Mungkin bisa ditunjukkan nggak? Nah, aku tunjukin ya guys. Teks sabun sama si anti-softnya kalau udah. Nah, jadi di pembuatan sampo kendaraan ini menggunakan surfaktan yang biasanya bersifat anionik, non-ionik ataupun amfoter. Nah, di formulasi kali ini kita menggunakan teks sabun yang sifatnya anionik seperti itu. Oke, ini udah larut. Udah, tambahkan ini Kak. Tambahkan air sekitar 200 ml. Oke, untuk step pertama kita tambahkan air sekitar 200 ml ya. Oke. Untuk pengadukannya secara perlahan.
Langsung aku aduk nih. Iya, aduk Sampai homogen lah. Oke. Nah, ketika teks sabunnya tadi dicampurkan bersama antin soft, maka teks sabunnya akan mudah larut. Beda lagi dengan teks sabun kalau langsung campur dengan air. Itu akan menjadi bentuk seperti gumpalan seperti itu. Nah, itu udah melarut. Ya loh, dia mudah larut. Tadi kan kita udah larutkan sodium sulfatnya sebanyak 300 ml. 60 gram sodium sulfat kita larutkan ke dalam 300 ml air. Nah, fungsi dari sodium sulfat ini sebagai pengendal dan juga sebagai builder. Builder adalah sebuah fungsi bahan yang digunakan untuk menambah daya bersih dari surfaktan itu sendiri, membantulah seperti itu. Soalnya kalau surfaktan anionik ini bergantung terhadap kesadaran air, gitu. Semakin sadar airnya, maka surfaktan ini bekerjanya semakin minim lah. Makanya butuh yang namanya builder seperti itu. Oke, nah udah no? Udah belum? Udah. Oke. Kita tambahkan 200 ml lagi. Nah, ini airnya udah masuk 400 ml ya. Oke, ada lagi ya? 400 ml. Nah, untuk memasukkan sodium sulfatnya ini nanti terakhir aja, sebagai oke. Oke. Nah, untuk pembuatan sampo kendaraan ini cukup mudah sih kak. Seperti itu, bahannya tidak perlu yang ribet-ribet. Ini cuma teks sabun, antin soft, sodium sulfat dan aditif yang lainnya seperti parfum, pewarna, dan pengawet. Pengawetnya kita pakai BKC atau Sanisol seperti itu. Oh, simpel ya? Simpel sekali kak. Nah, nanti yang lebih rumit kita buat yang sesi kedua ini, ada yang di belakangnya ini. Oke, formulasi kedua ya? Oke, iya benar sekali. Nah, itu udah kak. Terus diapain nih kalau udah? Tambahkan parfumnya dulu. Parfum. Nah, ini parfum. Wah. Parfum. Agar ukurannya. Kita gunakan 3 ml aja, 0,3%. Untuk parfum sendiri sesuai selera sih. Aromanya ya? Iya benar sekali. Kita pakai apa nih kak? Ini kita pakai Ocean Fresh. Ocean Fresh. Biar aromanya seperti gitu ya. Ini karakteristik aromanya fresh gitu, enak kalau digunakan untuk kendaraan. Oke, langsung kita masukkan. Nah, udah. Jangan lupa sisanya dikasih air agar tidak ada sisa yang masih menempel di sini. Sampai nggak tersisa. Nah, benar sekali. Segar dulunya. Nah, untuk pembuatannya dilakukan secara bertahap ya. Jangan langsung airnya dimasukkan semua, nanti tak jadi. Homogennya kurang nanti. Lebih baik kita tambahkan air sedikit demi sedikit sampai homogen terlebih dahulu. Setelah homogen kita tambahkan lagi seperti itu. Nah, wangi nih. Karena cuma 0,3% aja. Wangi banget ya. Oke. Nah, setelah itu kita masukkan pengawetnya sekitar 0,05%. Sedikit sekali pengawetnya. Benar kak? Terus ini. Sekitar 0,03%. Oke. Nah, dikit banget ya? 0,05. Udah oke ya segitu buat seliter ya kak ya. Nah, setelah itu bisa kita tambahkan. Nah, ini pengental yang tadi yang sudah kita lalutin sodium sulfat. Ini nanti langsung kental itu kak. Oh. Nah, coba angkat aja biar ketahuan. Ya kasih tunjuk dulu aja. Ini awal. Ya teman-teman. Jadi dia encer. Pol. Belum dikasih pengendalnya. Oke, langsung kita masukkan aja. Untuk pemasukannya juga perlahan ya. Kita masukkan setengahnya dulu. Oh, cara berkala ya masukinnya ya kak. Wah,
Ya sih, jadi tambah berat ngaduknya. Makin kental loh teman-teman. Nah, tuh. Ini jadi kental. Baru setengah. Oke. Keren-keren. Kita tambahkan lagi setengahnya. Oke, sodium sulfat sudah masuk. Siap. Wow. Kental banget tuh. Nah, Tadi encer banget ya. jangan lupa ini sisanya dikasih air. Jangan sampai nyisa ya kak. Ya. Kayak biasa ya teman-teman. Jangan sampai nyisa. Oke, dalam pembuatan sampo motor ini atau sampo kendaraan, kita hindari penggunaan garam. Nah, soalnya garam ini biasanya bisa mengakibatkan korosi ya. Korosi pada mesin seperti itu. Nah. Oke, berarti 1 liter tuh. Kurang dikit. Nah, ini kita add sampai 1 liter. Udah Kak, kita tambahkan. Oke, tambah air ya. Nah, ini sudah 1 liter. Nanti semisal kalau mau nambahkan air bisa dikalkulasikan sendiri. Caranya 100% nanti dikurangi semua bahan, nanti ketemu airnya berapa seperti itu. Wah, keren. Cepet ya. Tuh, simpel sekali kan. Ini udah jadi kalau udah gini. Udah jadi nih. Ini selain simpel juga ini pH-nya balance, pH netral lah, pH normal. Antara 6 sampai 8 nanti kita tes langsung aja. Oke. Oke, udah selesai tuh Kak. Tuh, Ini bisa apa perlu didiemin dulu gitu kak kayak sambil gitu? perlu. Oh, Tapi langsung dipakai bisa sih. Gitu. gitu. Aku tunjukin ya Ya. guys. Nah, ini setelah kita tambahkan sodium sulfatnya tadi. Tuh. Oke. Untuk penambahan pengentalnya sini opsional sih. Kita tidak usah menambahkan pengental juga tidak apa-apa. Yang penting kan busanya bisa banyak, bisa membersihkan kendaraan kita sendiri. Nah, langkah terakhir kita tambahkan warna. Tambahkan warna biru. Nah, 3 tetes. tetes saja. Dia langsung berubah warna nih. Oke. Wow. Ini sangat kental banget nih. Iya, jadinya Kita kental makan banget nih. Kelihatan lebih jreng. Sesuai selera ya tapi Ya, ya kak ya. betul. Sesuai selera. Kalau kalian emang suka yang warnanya mencolok, bisa agak dibanyakin gitu. Bawahnya belum mungkin. Nah, Belum tahu. nah, jadi pembuatannya cukup simpel sih. Tinggal campurkan yang pertama Texapon dengan antisop, kita aduk, kemudian ditambahkan air. Setelah itu kita tambahkan aditif yang lainnya seperti parfum, pengawet, dan pewarna seperti itu. Wow. Kemudian kita add airnya sampai 100%. Udah jadi deh ini parfum yang ekonomis tapi memiliki nilai jual seperti itu. Yeay, udah jadi. Nah, ini Tinggal ditungguin ya, guys. ini adalah basic pembuatan sampo sih, sampo motor. Oke, terus diapain ini kalau udah? Udah, kita buat yang kedua. Oke, kita next yang kedua ya teman-teman. Ini udah jadi ya? Formulasi yang kedua. Oke. Nah, untuk formulasi yang kedua ini kita ada banyak bahan tambahan. Seperti contohnya ini ada, kita gunakan silikon oil. Silikon ini fungsinya sebagai wet look nantinya, biar kelihatan wet look seperti itu. Oh, oke. Nah, ini kita gunakan NP10. NP10 ini fungsinya sebagai nantinya pelunak kotoran juga bisa digunakan untuk pengemulsi dari silikon oilnya nanti, biar tidak mengendap di bawah seperti itu. Nah, untuk formulasi yang kedua ini kita gunakan antisopnya sekitar 200 ml. Kan tadi 100 ml nih, ini kan lebih up lagi, kita tambahkan sekitar 200 ml seperti itu. Nah, Texaponnya masih sama, sekitar 100 gram atau 10%.
seperti itu. Nah, ini ada pengendalinya, kita gunakan cikol 30.000. Nah, fungsinya ini selain sebagai pengendali juga sebagai penstabil busa dan penstabil sediaan seperti itu. Nah, pembedanya itu sih. Nah, udah langsung aja kita buat Kak. Oke. Ini ada kedua EDTA. EDTA sebagai kelatin ajennya seperti itu ya. Kita gunakan EDTA 410A. Oke. Kita larutkan dulu EDTA-nya ke dalam 100 ml air. Oh, salah. Nah. Oke. Sampai 100 ml dulu Kak, kita larutkan dulu ya. Aduk ya? Iya, diaduk Kak. Ini aku adukkan aja Kak. Kita ngaduk yang ini aja, yang hexapon sama anti-shocknya. Oh iya, aku campur semua. Nah, iya, langsung campurkan. Jadi ini hexaponnya campurkan dengan anti-shock. Ini aku ngalutin EDTA 410 ya. Dan aku ada sekitar 100 ml. Nah, oke. Ini apa perlu dikasih air Kak? Iya, nggak apa-apa kasih air. Kasih. Begitu aja. Ini? Iya, ya. Usahakan tidak ada yang tersisa di wadahnya ya. Karena nanti hasilnya sesuai dengan formulasi yang kita buat. Oke. Nah, ini EDTA-nya udah larut nih. Oke. Terus yang ketiga kita larutkan ini fase oilnya. Kita gunakan silikon oil, kita masukkan ke NP10 nya. Fase minyaknya kita masukkan dulu. Ini silikon oil dimasukkan ke NP10. Untuk NP10 nya kita gunakan sekitar 5%, sedangkan untuk silikon oilnya kita gunakan 1%. Nah, aduk. Ini juga udah nggak sih? Udah mungkin tuh. Udah. Oke. Terus ini? Udah. Udah. Nah, udah selesai, kita masukkan larutan EDTA-nya tadi. EDTA-nya kita masukkan. Nah, untuk penggunaan EDTA ini kita gunakan 1%. 1%. Fungsi EDTA-nya adalah sebagai kelatin ajennya, meningkat ion lokalnya nanti, dan membantu dalam proses pencuciannya. Oke. Aduk terus Kak. Ini kalau misalnya capek ngaduk, terus aku pakai blender, pakai mixer. Oh, bisa. Boleh ya Kak ya? Bisa. Siap. Udah tuh. Udah belum sih? Belum. Belum ya? Udah, aduk lagi Kak. Ini ada sisanya. Oke, udah. Nah, untuk bahan-bahan yang kita gunakan ada hexapon, anti-shock, EDTA, kemudian ada Aquades, ada silikon oil, kemudian ada NP10, dan ada sanisol, pewarna, dan parfum. Oke. Nah, itu kayaknya udah Kak. Udah ya? Udah. Oke, terus? Setelah itu kita masukkan ke dalam larutan CMC yang sudah dikembangkan tadi. Nah, untuk proses pengembangan CMC ini kita
Gunakan 1% CMC sekitar 10 graman. Kita tambahkan gliserin sekitar 1% juga. Kemudian kita tambahkan air sampai 50% airnya. Kita 500 ini. Kemudian ini tunggu selama 10 sampai 20 menit sih. Agar pengembangannya sempurna. Oke. Udah gak dimasukkan? Ke sini? Iya. Semua? Iya. Wow. Mandu masuknya. Udah diaduk gak? Sama diaduk. Nah. Langsung diaduk. Iya. Nah, di dalam formulasi ini kita gunakan CMC sebagai pengendalnya. Selain sebagai pengendal juga sebagai penstabil busanya juga, penstabil sedianya juga seperti itu. Oke, kita masukkan sisanya. Bener-bener bersih ya kak? Iya benar. Sampai nggak ada sisa dong. Oops, sorry. Aduk sampai homogen. Nah, tandanya ini sudah homogen, nanti kelihatan. Ini tidak ada namanya gumpalan seperti ini. Ini kan masih belum homogen. Ini gumpalannya masih. Nah, nanti kalau semisal ini masih kurang kental, kita tambahkan menggunakan pengendalnya Timberland. Kita bisa tambahkan juga. Kita 1 sampai 2% untuk formulasi ini. Oke, udah. Belum kak? Masih tahu, masih ada nih. Ini apa tuh ini? Yang gumpal. Berat. Ini kita aduk-aduk sampai homogen. Oh ya, BTW buat teman-teman, habis ini kita kan bakal ada kayak Q&A ya, tanya jawab. Kalau misalkan ada pertanyaan, boleh banget bisa di drop di kolom komentar atau bisa WA aja ya ke nomor di atas ini. Oke. Nanti untuk formulasinya bisa kita sampaikan di kolom chat atau di grupnya nanti. Sip. Ini kalau menggunakan mixer lebih cepat nih. Oke. Kalau tinggal ngaduk gini berarti bikin di rumah gitu bisa ya? Oh, bisa sekali bisa kak. banget ya. Nggak harus pakai mesin-mesin gitu. Benar sekali. Nah kalau nggak mau capek ya pakai mixer. Ya, lebih cepat sih, lebih efisien dan lebih cepat. Kita aduk-aduk terus sampai homogen. Ini kurang dikit. Ini Kak Rida agak fit nih guys. Maaf ya, lagi nggak bawel hari ini. Oke. Udah nih kak, tambahkan. Nah itu. Ini dimasukin. Nah. Dikit-dikit apa langsung? Dikit aja. Oke. Lagi kak. Kasih air. Ya. Nah ini airnya. Oh iya, airnya apa? Harus aquades kak? Kalau bisa sih harus aquades sih. Kalau bisa ya. Iya. Juga bisa bisa pakai aqua galon gitu. Pakai air AC juga bisa. Oh, air AC bisa ya? Yang penting kandungan mineral dalam airnya rendah sih. Ini kalau tinggi nanti berpengaruh pada produknya. Ini bisa ngendap atau bisa busanya kurang banyak seperti itu. Oke, udah nih. Habisin. Ya. Nah,
formulasi yang kedua ini nggak begitu kendal sih. Memang pengendalnya saya nggak begitu kendalin. Ini kan tadi kan menggunakan formulasi sulfat. Ini kita tidak gunakan garam sama sekali. Oh, oke. Tuh beta lah. Iya, ini kental banget guys. Tapi kalau misalnya yang ini nih, aku nggak pengen kental, maunya kayak encer aja gitu. Sodium sulfatnya nggak usah dipakai kak. Oh gitu, tapi ya, tetap ini kan ya, tetap bisa ya. Oke. Nah ini udah mulai larut nih. Nah, dan jangan lupa kita tambahkan bahan aditnya yang lainnya, pengawet, parfum, dan pewarna. Pengawet, pengawetnya pakai apa kak tadi kak? Kita pakai PKJ atau Sensol. Nah, pewarnanya kita pakai pewarna kuning aja biar beda ya. Boleh. Oh ini. Langsung ditetesin? Iya. Bentar, ini dulu aja. Oh oke. Parfumnya ini kita gunakan 0,3% aja. Sekitar 3 milian lah. Bantu diadukin kak. Sekitar 3 mili. Harum. Yang terpenting kita yang harus perhatikan sebelum memasukkan bahan lainnya, kita pastikan bahan sebelumnya harus homogen terlebih dahulu. Oke sini. Terus? Nah, tambahkan pengawetnya kak. Kita tercium ya harumnya. Wangi banget. Ini yang dari timah tadi. 0,05%. Nah, itu yang step terakhir kita tambahkan pewarna. Kita gunakan pewarna kuning. Kuning. Berapa tetes saja udah? Ya. Ini udah jadi nih kak. Aduh. Nah udah tuh. Wah, ini apa dia perlu didiemin dulu? Perlu. Tapi kalau kita langsung pakai juga bisa sih. Untuk dijual kita diamin 1 malam dulu agar jernih terlebih dahulu. Dan tampilannya lebih bagus sih. Oke. Kalau langsung dipakai bisa sih. Nah, nanti kalau memang ini biasain, jadi kita bisa tambahkan pengentalnya pakai Camperland ya, pakai Camperland. Kita sampai 1-2% gitu ya. Kalau memang segini cukup, kita nggak usah pakai lagi. Iya sih. Biasanya kalau misalnya buat sampo yang salju itu kak pakai alat gitu, itu biasanya emang kayak gini nggak sih? Iya bisa. Kental banget. Nah, begitu kental biasanya kita dulu viskositasnya. Oke. Yang penting kan daya busanya gitu seperti itu. Iya betul. Daya bersihnya. Nah udah selesai sih. Nah mungkin udah selesai untuk pembuatannya, cukup simpel sih. Simpel banget. Pembuatan dua produk dalam 2 menit ini. Bentar banget ya, kayak 30 menitan gak sih? Langsung dapat 2 produk. Ya. Bisa dilakuin di rumah juga. Nah, benar sekali. Nanti kalau misalnya kurang jelas bisa ditanyakan ke grup sih. Atau bisa komentar di sana. Oke. Ini udah jadi ya kak? Udah selesai ya? Bisa ditunjukkan kak? Oh, nama tunjukin guys. Yang ini dia nggak yang kayak yang pertama tadi. Ini dia lebih encer. Kayak gini. Tuh ya. Kalau yang pertama tadi kita bikin dia emang yang kental banget gitu. Kita gunakan sodium sulfat sebagai pengendalnya. Tuh. Ini jadi kental banget. Oke, ini tadi kelas formulasi siang ini. Kita langsung aja
lanjut aja kali ya Kak ke sesi ketiga. Oke, boleh. Langsung lanjut ya. Sesi ketiga tanya jawab. Buat teman-teman yang ada pertanyaan, boleh banget bisa langsung di-spill aja di kolom komentar ya. Ini BTW udah ada beberapa pertanyaan dari teman-teman dari WA Group. Nanti bakal dibantu jawab sama Kak Chandra ya. Pertanyaan pertama nih Kak. Oke. Apa perbedaan shampoo dengan wax dan tanpa wax? Shampoo dengan wax dan tanpa wax. Mungkin yang pertama dari formulasinya ya. Untuk shampoo yang tidak menggunakan wax bisa dilihat kayak tadi. Yang tadi yang pertama kita buat. Oh, ini. Ya, ini yang ini. Oke. Nah, untuk shampoo yang jenis shampoo wax bisa kita tambahkan yang namanya carnauba wax. Itu mineral oilnya bisa kita tambahkan sebagai efek waxnya seperti itu. Oh gitu. Ini bedanya itu sih Kak. Nah, untuk bedanya setelah pemakaian mungkin yang wax ini lebih kayak berkilau gitu sih. Oh. Nah, ada waxnya seperti itu. Oh gitu. Mungkin bedanya itu sih. Seperti itu ya. Semoga bisa menjawab ya Kakak. Next, pertanyaan kedua. Sampo mobil. Gimana cara buat sampo mobil yang tidak merusak warna? Oke. Biasanya dia ngelopek-ngelopek gitu nggak sih Kak? Nah, mungkin kalau cara membuat sampo mobil yang tidak merusak warna, kita harus memperhatikan pH dari produk kita dulu. Nah, semakin tinggi atau semakin rendah pH kita, maka sifatnya akan semakin korosif. Nah, sifat korosif inilah ya yang nantinya akan mengelupas kayak cat kita, merusak cat kita seperti itu. Nah, maka kita pastikan produk kita pastikan pH-nya 6 sampai 8 itu udah aman sih gitu. Tapi seiring berkembangnya zaman ini sih banyak formulator yang menggunakan sampai seperti sampo touchless. Nah, itu pH-nya pH tinggi itu Kak. Wow. Ya, sekitar pH 13-14. Dan juga yang menggunakan larutan asam. Gitu. Nah, kita tidak bisa menyarankan sih, mungkin itu teknik marketingnya orangnya. Tapi kalau saya menyarankan lebih baik menggunakan sampo yang pH-nya normal aja. Kalau kita ingin menggunakan touchless mungkin bisa, tapi tidak sering. Karena kalau terlalu sering kita paparkan dengan zat yang korosif, maka nanti catnya akan terkelupas atau istilahnya kalau dalam bahasa Jawanya bulak. Oh, beresiko ya kayak gitu ya. Bulaknya kayak gimana ya? Pudar lah warnanya. Pudar warnanya. Seperti itu. Nah, nah, saya menyarankan lebih aja ya. Yang pH normal aja seperti itu. Oke, sip. Bulak. Semoga bisa menjawab ya teman-teman. Next, pertanyaan terakhir. Bagaimana caranya agar pH sampo-nya balance? pH sampo balance. Ketika kita membuat produk sampo nih, katakanlah pH-nya sekitar 9, kepingin turun ke pH 7. Nah, kita tambahkan bisa asam sitrat atau asam-asam yang lainnya yang bisa digunakan untuk turunan pH. Begitupun sebaliknya ketika kita membuat produk ini, kemudian pH produk kita asam. Jadi kita tambahkan senyawa pembasah seperti kayak NaOH, PA dan lain sebagainya seperti itu. Wah, keren banget. Ada, mohon dibacakan dong kakak moderator pertanyaannya. Apa Kak? Ada lagi Kak? Ada lagi nih di komentar. Buat teman-teman yang ada pertanyaan boleh juga kok di-spill di komentar. Kimat buka maklon tidak? Gimana Kak ini? Kimat buka maklon tidak, itu sebenarnya di luar konsultasi ya teman-teman. Nanti mungkin kakaknya mau tanya-tanya soal maklon, bisa langsung PC Mimin aja ya. Nah, itu secret. Oke. Ada lagi Kak? Sudah. Yang tadi udah terjawab ya? Sudah, tiga sudah terjawab. Semoga membantu. Jadi gini Kak, yang harus kita perhatikan dalam pembuatan sampo mobil ini, yang pertama yang harus kita perhatikan pH-nya. Nah, pH ini sangat berpengaruh sih terhadap keawetan dari kendaraan kita. Semakin kita menggunakan produk yang pH-nya tinggi atau rendah, maka akan semakin korosif sifatnya dan semakin merusak ke warnanya atau ke bodi motor kita seperti itu. Udah? Kinot ya teman-teman. Udah, ada lagi? Udah sih mungkin. Itu tadi pembahasan dari kami. Thank you banget buat teman-teman yang udah join kelas formulasi hari ini. BTW jangan lupa kalian belinya bahan-bahan kimia ini di toko terpercaya ya. Soalnya nanti kalau misalnya kita
belinya ternyata bahannya di downgrade apa gimana itu nanti bakal ngaruh nggak sih Kak ya? Oh, bakal ngaruh sekali. Ngaruh Kualitasnya jelas beda sih. Bahan yang pure sama downgrade nanti jelas berbeda untuk kualitasnya seperti itu. Oh gitu ya. Jadi kalian harus benar-benar cari toko kimia terpercaya. Nah, benar sekali. Oke, mungkin sampai sini aja kelas formulasi hari ini. Buat teman-teman yang belum subscribe channel YouTube-nya Kimat, wajib banget buat subscribe karena subscribe itu gratis. Bye bye. Makasih. Tidak tunjukkan Kak ke depan Kak. Yeay.